Bukankah di setiap diri kita, ujung kuku sekalipun gitu ya, bahwa ada kehendak-kehendak yang tidak bisa kita pikirkan gitu. Apakah kalau kita mengagungkan nih sesuatu di dalam diri kita, berarti kita sedang mengkhianati Tuhan yang dianggap sosok? Kalau saya terbalik, Mas. Saya beranggapan seperti ini. Selagi kita menganggap bahwa Tuhan adalah sosok di luar dari diri manusia itu, maka nggak ketemu. Maka nggak ketemu. Sekali kita masih berpikir bahwa Tuhan itu adalah sosok sendiri, tersendiri, terpisah di luar dari diri kita, maka nggak akan ketemu. Seberapa jauh sih otoritas Tuhan itu untuk menentukan jalan hidup manusia gitu? Kalau Tuhan serba maha mengetahui, dikatakan Tuhan adalah entitas yang maha mengetahui. Bukankah di dalam diri kita ini kita yang paling tahu hidup kita? Kan gitu nggih? Kita yang paling tahu hidup kita begitu. Jadi ya, seberapa besar otoritasnya? Saya adalah apa yang saya kehendaki. Om Swastiastu. Om Swastiastu, inggih Swastiastu. Sehat ya? Sehat, Mas. Terima kasih udah hadir di Ngaji Roso. Sama-sama, Mas, luar biasa diundang ini. Mungkin untuk mengawali obrolan kita gitu ya. Kalau Mbak Menak ini kan lama di Bali ya. Nggih. Ketika kita ngomong soal ajaran Bali maupun Timur gitu kan, sering kita dengar ada istilah aku adalah kau, kau adalah aku gitu kan. Okay. Kamu adalah aku yang lain gitu. Okay. Mungkin sebagai orang yang baru belajar spiritualitas, mungkin akan bertanya-tanya nih, yang dimaksud dengan aku itu siapa gitu. Dan kau dalam konteks ini juga siapa gitu. Mungkin berangkat dari sini dulu obrolannya, silakan. Siap, Mas Hendra. Kalau bicara aku adalah engkau, engkau adalah aku, itu sering sekali keluar ya ucapan-ucapan seperti itu. Untuk orang-orang yang baru mendalami spiritual, tentu sebenarnya justru fokus utamanya ke sana, begitu kan? Penasaran, bagaimana kita bisa dikatakan aku adalah engkau, engkau adalah aku, atau tatwamasi. Sebetulnya konsep ini ada di semua agama, Mas, begitu kan? Seperti nggak hanya Bali, nggak hanya Hindu ya, Islam juga ada, di Kristen juga ada. Demikian dikatakan di Kristen juga di Yohanes 14:10 dikatakan aku adalah aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, begitu. Di Islam pun juga sama. Kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu, kan demikian. Dari mana kita melihat itu gitu? Ternyata semua setelah kita analisa ya, secara nalar, bahkan secara kode-kode dari agama gitu. Kenapa dikatakan aku adalah engkau, engkau adalah aku? Ini pertanyaan Mas Hendra mengarah engkaunya nih ke entitas Tuhan ya, atau entitas orang lain nih pertanyaannya? Atau ke orang lain atau ke Tuhan pertanyaannya? Lebih pada ke orang lain sih, karena dalam ke sesama ya. Dalam pergulatan sosial gitu kan, kita kadang membenci satu sama lain gara-gara tindakan-tindakan tertentu gitu. Mungkin dari situ dulu. Kalau konteksnya untuk ke sesama ya, artinya manusia lain itu juga ternyata bentuk lain dari aku gitu kan. Dalam proses penciptaan manusia sendiri kan semua bergantung dengan unsur alam. Demikian, bergantung dengan unsur alam, baik itu kalau di Hindu Bali kita kenalkan dapat, sedulur papat, banyak konsep-konsep demikian banyak, Mas. Dan itu mulanya dari unsur-unsur alam yang ternyata menghidupi kita. Maka kita ada di alam, di area, udara, nafas yang sama, kan gitu. Kalau makan juga sama, kita makan dari saripati tanah yang sama gitu.
Nah, maka ada larangan juga untuk perbuatan buruk karena seperti kamu menyakiti orang lain ya, makanya ada hukum karma. Kenapa sih banyak orang berpikir gini, kenapa sih hukum karma itu ada? Gitu kan. Kenapa sih hukum karma itu ada? Ya karena karma ini kan tabur tuai. Nah, pertanyaannya adalah gini, kok bisa kita menabur, menuainya juga dari orang lain dan lain sebagainya? Karena logikanya itu apa yang kita kasih, gitu kan? Perbuatan baik kita ke orang, itu adalah perbuatan baik kita ke kita, kan begitu. Perbuatan buruk kita ke orang, perbuatan buruk kita ke kita juga, gitu. Bagi saya seperti itu, gitu. Oke. Jadi seperti apa ya, ibaratnya kesesama, kenapa dikatakan dia adalah bentuk yang lain? Kita hidup bertumbuh dari unsur alam yang sama, kan demikian. Begitu. Itu artinya bahwa secara hakikat manusia itu bukanlah individu yang terpisah, begitu ya Mbak ya. Jadi merupakan bagian dari satu kesadaran yang agung. Kalau dilihat dari proses penciptaan yang awalnya dari alam tadi. Jadi kita ini ibarat begini Mas, kita nih wadah kan begitu ya, wadah gitu loh. Secara manusia ini adalah makhluk materi begitu kan, maka materi ini sebenarnya tercipta dari susunan unsur yang sama begitu kan. Perihal jiwanya memang punya tugas masing-masing demikian, tetapi kan kita punya koneksi dengan si tubuh ini ya, hubungan dengan tubuh inilah yang menggerakkan. Kemudian maka dikatakan sebetulnya manusia ini makhluk pemelihara atau esensi pemelihara demikian gitu. Kita sebagai pemelihara hidup kita saat ini kan begitu gitu. Maka dimulai dari dengan hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam semesta, sesama dengan Tuhannya kan demikian begitu. Terus kira-kira dampak dalam kehidupan sehari-hari ketika kita udah mulai menyadari bahwa sebenarnya kita nggak terpisah sama semesta ini, kira-kira apa, Mbak? Kalau pertanyaan itu ditanyakan ke saya ya, kira-kira dampaknya apa? Kalau saya melihat seperti ini Mas Hendra, saya to the point, bahwa ternyata yang namanya kesaktian itu nggak tabu Mas. Ternyata kesaktian itu bukan hal aneh. Bukan contoh kesaktian dalam hal ini hal apa? Ini contoh sederhana Mas. Bagi saya, setelah saya memperhatikan beberapa sejarah dan lain sebagainya, ternyata kesaktian ini jangan-jangan hanya analogi Mas, gitu loh. Tentang yang pokoknya kejadian-kejadian luar biasa lah, leluhur-leluhur kita. Jangan-jangan itu hanya sebuah analogi dan lain sebagainya gitu ya. Saya bilang tadi, apa dampaknya kalau kita sudah tahu nih, sudah tahu sadar bahwa kita adalah makhluk yang sama, dampaknya apa? Saya percaya sakti itu Mas. Bentuknya seperti apa sih sakti? Contoh, saya ketemu sama Mas Hendra juga sakti Mas. Saya ketemu dengan tim ngaji Rasul juga sakti ya, dalam tanda kutip, walaupun kita ketemu di media sosial. Betul nggak? Kalau nggak ada energi orang-orang lain yang support, mungkin kita nggak ketemu. Kan demikian. Gitu loh. Lalu kemudian ketika saya membahas, banyak yang mendengar, banyak yang menerima. Begitu. Ucapan, pikiran, perbuatan, sabda bayu idep. Nah, ketika kita menyadari itu Mas, kita meresapi bahwa kita ini makhluk yang sama dengan energi, entitas tertinggi ya. Nanti kalau saya ngomong gini takutnya banyak yang bingung kan. Dibilang Tuhan nih, sok Tuhan nih enggak ya. Tapi maksudnya adalah ketika kita sama dengan entitas tertinggi tersebut, berarti kita mulai bisa mengendalikan sesuatu. Minimal dari mana Mas? Dari diri kita. Jadi ketika saya berbicara sama orang, bahkan Nikola Tesla kan bilang bahwa manusia itu makhluk energi. Kita untuk menemukan kunci semesta itu, berpikirlah kamu di ranah energi, vibrasi, dan frekuensi. Maka ketika kita ngobrol sama orang, kita bisa menyelaraskan vibrasi tersebut. Dari mana startnya? Tadi kita mengolah pikiran, perbuatan, ucapan, ya, sabda bayu idep, begitu Mas Hendra. Nah menariknya itu banyak teman-teman yang dulu awalnya dari
dari ajaran agama gitu ya, terus kemudian mulai masuk ke spiritualitas. Ketika masuk ke spiritualitas dikenalkan bahwa ada di dalam itu juga ada percikan Tuhan gitu ya. Sementara di luar juga ada Tuhan yang maha menciptakan gitu. Nah, mereka masih susah membedakan gitu. Maksudnya aku tuh mau mengakui Tuhan yang ada dalam diriku, tapi nanti jangan-jangan aku mengingkari Tuhan yang ada di luar. Nah, masih ada pola pikir yang seperti itu. Nah, apa yang ingin disampaikan Mbak Mena baik. ke teman-teman? Jadi sebetulnya itu sama ya, sama kisah lama nih tentang beliau yang kita kenal, Syekh Siti Jenar ya. Dianggap jadinya kok jadi musyrik, kok jadi menutuhankan diri, kan begitu. Nah, kita melihatnya seperti ini Mas Hendra, kalau saya pribadi ya. Sekarang Tuhan itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak terpikirkan, yang tiada habisnya kalau kita cari alasannya, demikiannya. Bukankah di setiap diri kita, ujung kuku sekalipun gitu ya, bahwa ada kehendak-kehendak yang tidak bisa kita pikirkan gitu. Apakah kalau kita mengagungkan nih sesuatu di dalam diri kita, berarti kita sedang mengkhianati Tuhan yang dianggap sosok? Kalau saya terbalik Mas, saya beranggapan seperti ini. Selagi kita menganggap bahwa Tuhan adalah sosok di luar dari diri manusia itu, maka nggak ketemu. Sekali kita masih berpikir bahwa Tuhan itu adalah sosok tersendiri, terpisah di luar dari diri kita, maka nggak akan ketemu. Begitu. Sedangkan, ya itu tadi Mas, ketika saya bilang Syekh Siti Jenar dulu, ya jadi ke Syekh Siti Jenar nih. Tetapi beliau ini kan cukup santer ya Mas, dikatakan betul. Bahwa aliran sesat lah demikian. Karena mentuhankan diri. Dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Sedangkan kawula dan Gusti itu kan bukan berarti sekedar si fisik dengan Tuhan. Begitu. Bahkan dari fisik kita ke hati, ke pikiran ya. Itu ada ada kawulonya, ada Gustinya. Demikian. Maka kalau kita persatukan itu, baik dari ucapan dengan apa yang kita pikirkan, dengan hati, dengan apa yang kita sampaikan, kita menunggalkan itu. Bukankah itu menciptakan sifat-sifat Tuhan? Begitu Mas. Nah, sekarang gini, kalau kita berbicara tentang Tuhan, seberapa jauh sih otoritas Tuhan itu untuk menentukan jalan hidup manusia gitu? Maksud saya gini, ada kan kita hidup ada jodoh, ada rezeki gitu ya. Nah, itu manifestasi dari kehendak atau getaran energi kita pribadi, atau justru sudah ditetapkan oleh sumber dari segala sumber yang kemudian kita anggap itu sebagai Tuhan atau sesuatu yang lebih besar gitu. Menurut Mbak gimana? Kalau kita bicara itu kan berarti begini ya Mas, kurang lebih ya saya sederhanakan pertanyaannya adalah begini. Ini hidup pakai takdir atau seberapa kita berpengaruh dengan kehidupan kita gitu. Mas, kalau saya percaya bahwa kita semua adalah apa yang kita kehendaki. Saya demikian punya kepercayaan seperti itu, kita adalah apa yang kita kehendaki. Kita menulis jalan hidup kita sendiri. Betul. Kan bahkan termasuk jodoh, termasuk tentang jodoh. Nggak ada Mas ceritanya jodoh, dikatakan jodoh udah diatur Tuhan, kan nggak tiba-tiba besoknya ada di sampingmu. Cukup di rumah kan aja begitu. Ya, nunggu gitu ya, nunggu Tuhan kirim. Betul, kan nggak mungkin seperti itu Mas. Jadi kalau ditanya seberapa penting otoritasnya, ya karena kita yang berkehendak. Makanya bukankah ada kalimat bahwa Tuhan adalah Sang Maha Kehendak, Maha Berkehendak, Maha Menciptakan, Maha Mengatur. Kan demikian. Ya dirimu sendiri. Ya dirimu sendiri. Lagi kembali kalau ditanya, apakah itu tidak menyalahkan sesuatu yang kita anggap Tuhan? Ya kamu ngelihatnya Tuhannya ada di mana? Kalau Tuhan serba maha mengetahui, dikatakan Tuhan adalah entitas yang maha mengetahui. Bukankah di dalam diri kita ini kita yang paling tahu hidup kita? Kan gitu nggih? Kita yang paling tahu hidup kita, begitu. Jadi ya seberapa besar otoritasnya? Saya adalah apa yang saya kehendaki. Begitu. Lalu kemudian Mas, setelah kita berkehendak, setelah kita berjalan, itu alam semesta menggiring.
menggiring kita kemana kita harus berkarma. Apalagi kalau dalam kepercayaan Hindu, bahkan saya ketemu Mas Hendra sekarang pun itu adalah kita berkarma, kan begitu? Kan begitu, kita pernah berkarma gitu. Nah, maka kalau ditanya apakah benar hidup itu sudah diatur dari lahir, gitu kan? Dari lahir perjalanan hidup orang sudah diatur. Loh, kalau kita adalah jiwa-jiwa yang terlahir kembali, jiwa-jiwa yang pernah ini lagi, berarti kan kita juga yang meng-create hidup kita sekarang, Mas. Iya. Gitu logikanya ya. Kita juga yang meng-create hidup kita yang sekarang kan. Gitu. Apa yang perlu kita selesaikan sekarang, ya apa yang belum selesai kemarin. Kan begitu. Sesimpel itu ya. Nggih. Nah, ngomong-ngomong soal karma ya, Mbak Mena. Nggih. Banyak orang merasa dihantui oleh kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu. Ya. Ada nggak sih cara yang konkret gitu untuk meminimalisir bahkan melunasi karma-karma yang buruk gitu? Nggih. Cara ya, Mas ya. Kalau saya sesederhana ini, Mas, bahkan ya kalau bagi saya jalanin aja. Kalau kita udah ketemu hukum karma, maka sebenarnya di dunia ini nggak ada yang salah. Maka langkah kita sekalipun, kesalahan kita sekalipun nggak ada yang salah, gitu loh. Karma itu ada 3 macam, ya. Di Hindu juga kita kenal dengan Sancipta karma, Prarabdha karma, dan Kriyamana karma. Karma lalu dibayar sekarang, karma sekarang dibayar sekarang, karma sekarang dibayar nanti. Maka manusia ini kompleks. Kompleks apa? Kita punya takdir, kita punya perjalanan hidup nih, ya. Kalau kita meyakini tentang kelahiran kembali tersebut, kan berarti jiwa itu sudah membawa, gitu lah, sudah membawa apa tugasnya, kan demikian. Lalu ditambah lagi kompleks dengan prarabdha karma sebagai manusia yang sekarang hidup, begitu kan, prarabdha karma. Karma sekarang, perbuatan sekarang dibayar sekarang, gitu. Lagi nanti kita menambah lagi karma ke masa depan. Maka kalau ditanya meminimalisirnya gimana? Jangan tambahin karma untuk masa depan. Kan begitu. Yang sekarang aja nggak selesai-selesai, begitu kan, Mas? Gitu. Oke. Menarik ya. Perspektif tentang karma ini. Ini mungkin seperti hukum apa ya, Mbak? Hukum tabur tuai gitu ya? Ya. Yang nggak bisa dinegosiasikan atau bisa ditransformasi melalui sebuah kesadaran tertentu gitu? Bisa, Mas. Artinya ditransformasi terhadap kesadaran tertentu tuh seperti ini ya, Mas ya. Kita ngeh nggak bahwa ini tuh kita sedang dalam proses berkarma, begitu. Dan kalau saya pribadi, buruk sekalipun sekarang, nggak boleh saya skip. Buruk sekalipun, nyakitin saya sekalipun, nggak boleh saya skip. Sekalipun saya yang menyakiti orang lain, saya harus menyadari itu. Bahwa dia, kan begini ya, Mas ya, ternyata karma ini fungsinya untuk apa sih? Gitu loh, fungsinya untuk apa? Gitu. Untuk membentuk jiwanya. Jadi karma ini kadang-kadang dimaknai orang adalah, oh dulu saya ngambil tasnya dia, maka sekarang tas saya diambil. Kadang-kadang orang memaknainya itu, Mas. Padahal karma ini perjalanan pendidikan buat si jiwanya. Artinya, kalau dulu belum pernah ngerasain yang namanya kehilangan, sekarang dikasih rasain kehilangan. Kalau dulu belum pernah tahu rasanya dikasih kenikmatan, keberkahan, anugerah, sekarang diberikan. Kan begitu. Nah, proses-proses inilah, Mas, yang bisa dikatakan tuh bahwa karma ini tidak bisa kita atur sedemikian rupa, kecuali yang perbuatan sekarang dibayar sekarang. Itu yang bisa kita atur, dan kita bisa meminimalisirnya yang sekarang untuk dibayar nanti, supaya nggak banyak. Gitu, Mas Hendra. Nah, aku sekarang pengen geser ke konsep kosong adalah isi, Mbak. Kan ada itu ya, konsep menarik itu untuk didiskusikan. Boleh. Makna terdalam dari keheningan dalam konteks spiritualitas di Bali itu gimana, Mbak? Baik, begini, Mas. Di Bali ini kan kita kenal Tuhan disebut Sang Hyang Widi. Sebetulnya sama dengan konsep Tuhan di semua agama ya. Dikatakan kosong ini kenapa? Karena tidak terfikirkan, gitu. Karena tidak terfikirkan. Kosong adalah isi adalah kosong, gitu. Nanti biasanya, Mas Hendra mungkin pernah dengar sebelumnya dikatakan kalau orang-orang menuju kebangkitan spiritual nih,
ngalamin yang namanya kejatuhan, fase terendahnya, gitu ya. Pernah ngalamin? Fase terendahnya. Mbak Mina pernah ngalamin? Waduh, 30 tahun Mas. Wow. Sampai dengan sekarang masih dalam keadaan tidak baik-baik saja, begitu. Masih ngalamin. Dan setiap kejadian itu ternyata ada makna yang luas. Konon begini Mas, orang memaknai ketika kita katanya kan akan dilucuti dari apa yang bukan diri kita. Di fase rendahnya, katanya dilucuti dari apa yang bukan diri kita. Nah, uniknya Mas, banyak orang berpikiran bahwa dilucuti dari apa yang bukan diri kita adalah, oh berarti yang itu bukan yang terbaik buat kamu. Begitu kan? Secara umum kita menerima itu. Oh, ternyata ini orang itu nggak baik buat kamu. Oh, jalan usaha ini nggak baik buat kamu. Padahal nggak itu Mas. Padahal bukan itu. Tetapi apa? Sampai kamu sadar betul bahwa yang bukan dari diri kamu adalah semuanya. Everything is nothing, nggak ada apa-apa Mas, gitu. Yang paling tinggi adalah sisi cahaya itu. Makanya dikasih gelap, dikasih nggak berurusan dengan dunia, nggak berurusan dengan ekonomi. Luka adalah tempat cahaya masuk, gitu kan? Karena gini Mas, kita kalau ada di sini aja nih, duduk di ruangan ini, saya bisa ngelihat cahaya, jelas, gitu. Saya nggak tahu, nggak bisa bedain nih mata kasat mata saya mana cahaya yang paling terang, nggak bisa beda. Tapi kalau kita ada di tempat gelap, maka cahaya sekecil apapun akan kelihatan. Oke. Begitu. Nah, tadi ngomong soal luka dan berada di fase terendah gitu kan, pernah mengalamin gitu ya Mbak Mina kayak. Kan tidak mungkin berada di fase terendah terus gitu. Dalam kita belajar spiritual kan erat kaitannya dengan kita mengalami sebuah pengalaman merasakan kedamaian batin yang teramat sangat tak terhingga gitu. Mungkin itu bisa diceritakan nggak sih? Ada nggak sih pengalaman seperti itu pas dalam momen apa gitu? Pengalaman bangkitnya atau rendahnya nih Mas? Jatuhnya? Dua-duanya dong. Oke. Jadi begini, kalau saya ngalamin di mana saya tidak tahu apa-apa, tidak bermaksud, tetapi alam seperti menyudutkan. Situasi, semesta, lingkungan, gitu. Ekonomi anjlok-anjlok Mas. Kenapa sih orang fase terendahnya suka dikaitkan dengan kemiskinan Mas? Tahu nggak kenapa? Karena ya memang yang paling kelihatan untuk hidup di bumi itu duit. Iya. Bener nggak Mas? Bener. Paling kelihatan, maka ketika fase terendahnya duit itu hilang, ya itu yang paling berasa. Karena biar kamu tahu nih dunia tuh nggak ada apa-apa. Biar kamu nggak bisa beli, nggak bisa ke mall, kan begitu. Itu sederhananya gitu ya. Biar kamu nggak bisa ke mall gitu. Saya kurang lebih sekitar 3-4 tahun ini. Bahkan saya jarang keluar rumah. Keluar pintu aja nggak pernah. Gitu. Nggak punya siapa-siapa Mas. Nggak punya siapa-siapa, saya sendirian, nggak punya... ya ada keluarga, bukan nggak ada. Tetapi untuk menyelesaikan masalah saya benar-benar sendirian. Bahkan terkadang saya harus, nangis saya udah nggak bisa. Gitu, nangis saya udah nggak bisa. Nah, di sanalah Mas, ada satu sih Mas, saya pengen menceritakan hal yang paling penting. Saat itu saya benar-benar minus, gak ada orang yang bisa nolong. Bahkan saya tuh sakit, saya sendiri punya penyakit, saya sendiri sakit. Tapi herannya saya hidup Mas sampai sekarang. Saya hidup. Ketika di kekosongan, dan saya tidak mampu lagi berhubungan dengan orang sekitar saya, gitu, dengan orang sekitar saya. Saya cuma begini, saya ngomong sama diri saya sendiri, ya, wahai engkau sang leluhur nih, karena saya percaya leluhur itu juga saya juga sebetulnya, leluhur saya. Pertemukanlah saya dengan siapapun yang bisa menolong saya, yang bisa menghidupi saya. Dalam artian pertemukanlah saya dengan siapapun yang berkarma dengan saya. Gitu. Dan ada aja Mas, sampai pernah satu kejadian, saya nggak tahu mesti makan dari mana. 1.000 perak pun saya nggak punya Mas. 1.000 perak pun saya nggak punya. Orang udah pada benci Mas, udah pada benci. Mungkin kalau Mas Hendra mau lihat profil saya sebelumnya, saya seorang pianis. Saya seorang pianis, pianis yang professional pianis, karena memang saya sekolah tinggi untuk piano, gitu kan. Prestasi saya di mana-mana. Dulu bekas pengusaha hebat,
menurut saya pernah hebat gitu. Usaha apa dulu? Dulu saya usaha vape store, Oke. terus pet shop, macam-macam lah. Di Bali? Usahanya banyak di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta, usaha banyak. Tiba-tiba saya kegulung sesuatu, dan itu bukan dari saya. Itu bukan dari saya kejadiannya, dan saya yang bertanggung jawab akan itu sampai dengan sekarang. Nggak kecil jumlahnya. Sampai orang udah benci, Mas. Mau cari uang makan, pinjem 50.000 dong buat makan. Ah, elu. Saya serius, Mas. Tiba-tiba, Mas. Ini cerita nyata ya. Cerita nyata. Saya kan ada di buku saya. Buku saya judulnya Ningrat. Ningrat? Ya, buku saya judulnya Ningrat. Bisa didapatkan di mana tuh? Bisa via TikTok DM, nanti saya kasih admin. Apa gitu nama kan. TikToknya? TikToknya @menak.kili. Oke, teman-teman bisa ikutin. Betul, ya. itu perjalanan saya dari kecil sampai dengan sekarang bisa ketemu Mas Hendra. Jadi demikian, Mas. Pernah separah itu. Nah, satu yang paling unik. Waktu itu saya nggak punya makanan, nggak punya uang, ke orang nggak ada yang bisa saya temuin. Bayangin, Mas, tukang AC lewat, abis benerin kosan sebelah. Datang. Tiba-tiba ternyata dia dikasih makan, itu ada 3 box. Ternyata dia sendiri di rumahnya. Pintu saya kebuka. Mbak mau nggak? Katanya. Mbak mau nggak? Saya soalnya sendirian, Mbak, nanti nggak kemakan ini. Kayaknya ini nasi padang mau basi nanti kalau nggak dimakan. Coba, Mas. Itu yang dilakukan Mbak Mena apa pada saat nggak bisa cari makan? Pada saat nggak bisa cari makan, saya ngomong sama diri saya sendiri. Saya tahu bahwa saya yang tubuh saya berbatas, teman saya kehitung, ya kan, keluarga saya kehitung jari. Tapi sang Atman di dalam diri saya atau ruh di dalam diri saya itu nggak ada batasnya, Mas. Saya bisa jangkau siapapun. Saya percaya sekali akan itu. Saya bisa jangkau siapapun. Iya. Gitu. Sekarang saya baru live. Ini sekedar cerita, Mas. Sebulan yang lalu, Mas. Mungkin Mas Hendra baru ketemu saya kan akhirnya gitu ya. Ini siapa sih ini Menak Kili kan begitu ya. Ini siapa sih ini orang gitu ya. Mas, dari kru sih sebenarnya. Dari kru ya. Saya cuman remahan kosmik kebetulan, Mas. Saya bukan siapa-siapa. Sebulan yang lalu, Mas. Sebulan yang lalu. Itu saya bikin TikTok tuh follower saya cuma 200 orang. Cuma 200 orang. Saat itu saya masih kekeh untuk menjadi pianis. Karena saya memang, maaf, ya profesional di bidang itu, gitu kan. Saya kekeh, saya main piano dan lain sebagainya, saya posting. Saya live yang nonton 2 orang, 3 orang, Mas. Sampai suatu ketika saya nggak bisa bayar tempat tinggal, nggak bisa makan. Akhirnya piano saya gade. Oke. Piano saya gade. Udah nggak punya modal kan. Sebulan yang lalu nih, Mas, kejadiannya. Sebulan yang lalu. Nggak punya modal sama sekali untuk manggung, nggak bisa, ngajar nggak bisa, gitu kan. Posting live juga yang nonton 2 orang itu juga nggak bisa, gitu kan. Tiba-tiba begini, Mas. Hari itu saya sembahyang lah, saya sembahyang. Lagi-lagi, yang saya sembahyang ini siapa? Ide Sang Yang Widiwasa yang ada di dalam diri saya, begitu kan. Jangkaulah siapa yang perlu berkarma dengan saya. Tiba-tiba saya nge-live, Mas. Saya nge-live iseng, Mas, cuma modal muka. Ya, modal muka tuh makanan nggak ada, air, Mas. Saya udah minum pakai keran, Mas, sebulan yang lalu. Ya Allah. Serius. Saya minum di keran, benar-benar nganga di keran. Itu saya sebulan yang lalu. Oke, akhirnya saya posting. Saya live gitu kan. Tiba-tiba ada yang iseng kan nanyain, Kakak mau nanya dong, kalau di Bali tuh bener ya ide Dang Hyang Nirarte itu Siti Jenar. Tiba-tiba nanya itu. Seketika saya bahas itu, rame penonton. Follower saya walaupun belum seberapa ya sama Ngaji Rosso ya. tapi untuk bagi saya pada saat itu untuk langsung 10.000 tuh luar biasa. Gitu kan. Jadi yang tadinya hanya nonton 2 orang, tiba-tiba yang nonton ribuan, Mas. Nah, malam itu juga, Mas, saya bisa beli makan dari TikTok. Setelah saya berhasil beli makan, saya DM tuh, Mas, satu-satu semua penonton saya yang nge-give, walaupun yang nge-give cuman 100 perak, 1.000 perak, saya DM thank you ya. Thank you dan thank you. Saya nggak cerita sedih, thank you dan thank you. Kak, tiba-tiba ada yang ngomong, kapan-kapan kalau nge-live-nya sambil main piano dong, Kak. Tahu apa yang terjadi, Kak? Hei, itu dia, Kak, makanya saya nggak nge-live piano. Saya juga nggak nyangka, ternyata saya membahas spiritual sepenuh itu, gitu kan. Berapa nomor rekening? Piano saya diambilin, Kak. Dari siapa?
dari Surabaya orangnya. Terus lagi ada yang ngirimin Cowok apa makanan. cewek? Cowok, cewek, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, tapi mayoritas laki sih, Mas. Oke. Nggak tahu kenapa itu kalau Iya, mana kenapa ya? mayoritas. Kenapa ya kok laki gitu ya? Aku juga Mayoritas tanda laki. tanya sih tadi. Benar, Kenapa benar. kok Itu laki? kayak biasa manusia, masih manusia. Terus itu benar-benar saya ngomong serius apa adanya, bahwa sampai dengan sekarang hidup saya lebih baik, walaupun ya Mas ya, saya belum selesai urusan saya dengan yang lain belum selesai. Tetapi saya cuma berpikir begini, ternyata Mas, demikian saya dididik ya dari saya kecil Mas sampai dengan 3 tahun, pokoknya 2 tahun terakhir ini udah parah sekali, 3 tahun 2 tahun ini parah gitu ya. Setelah dididik itulah ternyata mungkin memang saya harus melepaskan urusan dunia. Dalam artian, oke, baik. Oke, baik. Kalau memang tidak harus main piano, begitu kan? Kalau memang tidak harus main piano. Kebetulan saya memang agama tuh, untuk agama saya bahkan hafal beberapa kitab, nggak satu kitab gitu loh. Saking udah nggak punya siapa-siapa Mas, nggak punya kerjaan. Itu buku kalau bisa saya telan gitu loh. Itu buku bisa saya telan, dan ternyata inilah makanya saya cuma bisa bilang begini sama yang nonton ya. Saya bersaksi atas hidup saya. Lewat berdasarkan hidup saya bersaksi bahwa Tuhan itu kamu. Entitas tertinggi itu adanya di kamu. Saya bersaksi atas itu karena saya bisa menjangkau hal yang di luar nalar gitu. Dan saya sedang diarahkan untuk saya akan dilepas dari apa yang bukan diri saya. Mungkin nanti main piano lagi, tapi next level adalah next version ya dengan happy gitu. Dengan happy, bukan untuk fokus di sana cari uangnya. Ternyata mungkin ya saya harus memberikan apa yang saya bisa.